Dalam kekecewaan, kita harus tambah semangat, harus tambah setia kepada rakyat. Terlalu semangat ini. Masuk akal. Ternyata ini alasan Anies Baswedan tolak jadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sore itu sebelum ke pendaftaran KPU, Pak Prabowo datang. Saya berada di sebuah ruangan, lalu Pak Prabowo masuk ke ruangan itu. Lalu Pak Prabowo menyampaikan begini, Pak Anies, saya akan mencalonkan Anda menjadi calon gubernur. Sandiaga Uno ini seperti orang-orang Gerindra, kini mereka mencoba untuk mengungkit-ungkit perjanjian. Katanya ada perjanjian yang tidak memperbolehkan Anies Baswedan untuk maju sebagai capres. Sampai kapan Pak Sandiaga Uno? Apakah seumur hidup Anies Baswedan dilarang nyapres? Begitu bunyi perjanjiannya. Kalau ingat Anies, ingat 2017 bagaimana kami semua berkorban, kami semua berjuang, kami semua mempertaruhkan semuanya turun di Jakarta untuk memenangkan Anies, tidur di RT-RT, itu di kampung-kampung di Jakarta. Poin utamanya bukan soal kedekatan pribadi dan lain-lain, bukan. Poin utamanya adalah saya sedang bertugas di Jakarta. Kita tidak pernah mengungkapkan apapun. Jadi sekali lagi Pak Prabowo pesannya kepada kami jelas. Tidak usah ungkit-ungkit kebaikan masa lalu, tidak usah ungkit-ungkit jasa masa lalu. Meskipun ya mohon maaf ya, ini beda antara Pak Prabowo dan kami di bawah. Ya mohon maaf ya, Mas Anies kami usung, kami dukung, dan kami bantu pembiayaannya. Pamit pun tidak sama sekali dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Dan saya masih ingat sekitar 2.200 anggota DPR Kabupaten, Kota, Provinsi, DPR RI Indonesia kami turunkan di Jakarta untuk memenangkan Anies ketika itu. Dan itu yang mereka ingat. Apa itu Anies nggak ingat, kata mereka begitu. Saya bilang, saya bawa alam. Orang yang diusung oleh Pak Prabowo memang ada usaha atau komunikasi dengan Pak Anies untuk mengundang beliau menjadi calon wakil presiden. Saya juga termasuk yang bicara dengan beliau. Bahkan saya boleh dibilang ikut meyakinkan lah, supaya mempertimbangkan tawaran itu. Tapi Pak Anies berkali-kali diskusi konsisten dengan mengatakan, saya ini baru 2 tahun bekerja, dan saya ingin menuntaskan tugas sebagai gubernur di Jakarta. Jadi saya tidak akan meninggalkan Jakarta sampai tugas saya selesai. Anies Baswedan ditawari oleh Prabowo di tahun 2019 untuk menjadi calon wakil presiden. Mas Anies Baswedan menolak karena telah memegang komitmen dengan warga Jakarta untuk menjadi gubernur selama 1 periode, minimal selama 5 tahun. Dan Anies Baswedan menolaknya. Sekarang pertanyaannya, apakah Sandiaga Uno juga menolak tawaran dari Prabowo? Ternyata tidak. Sandiaga Uno justru yang mengkhianati rakyat Jakarta yang telah berjanji mau 5 tahun bersama warga Jakarta, tapi meninggalkan warga Jakarta begitu saja demi ambisi calon presiden. Anies Baswedan masuk dalam ceruk yang sama. Kalau kita lihat pasca Pilkada DKI 2017, dia paling dikonotasikan menjadi antitesis dari Jokowi. Dan limpahan elektoral atau insentif elektoral gratisan menurut saya didapatkan oleh Anies Baswedan ketika Pak Prabowo masuk menjadi barisan dari pemerintahan Jokowi yang dikonotasikan tanda kutip ya oleh sebagian pendukungnya sebagai pengkhianatan. Masuk akal. Ternyata ini alasan Anies Baswedan tolak jadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Gelora.com. Anies Baswedan akhirnya mengungkap kenapa dia menolak menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden. Dia memberikan alasan yang masuk akal terkait penolakannya ini. Pernyataan ini disampaikan Anies Baswedan sehari lalu. Dia menyatakan dia memang sempat diajak Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres, namun menolaknya. Hal itu diungkapkan Anies Baswedan kepada Mary Riana dalam kanal YouTube dengan nama yang sama. Mary awalnya menanyakan ada utang janji antara Anies dengan Prabowo, bahwa Anies tidak akan menjadi capres jika Prabowo menjadi capres.
tapi sekarang dua-duanya capres untuk pemilu 2024. Tanya Mary dalam video Jumat 10 Februari 2023. Menjawab pertanyaan itu, Anies Baswedan menyatakan pada waktu dia menjadi calon gubernur Jakarta dalam Pilgub Jakarta 2017, memang dia sudah berkomitmen akan menyelesaikan pemerintahan selama 5 tahun. Artinya dia akan melaksanakan tugas sebagai gubernur Jakarta sampai 2022. Dia pun menegaskan tidak akan meninggalkan jabatan itu sebelum habis masa tugasnya. Pada waktu mulai bekerja bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Saya akan fokus Jakarta 5 tahun dan sesudah Pilkada 2017 itu ada Pilpres 2019. Jadi saya sampaikan saya tidak akan tengok kanan kiri. Saya akan full 5 tahun di Jakarta karena itu saya tidak akan mengikuti Pilpres, jelasnya. Bahkan saat debat calon gubernur dia sempat ditanya penulis apakah akan ikut Pilpres 2019 bila nanti terpilih jadi gubernur DKI Jakarta. Pertanyaan ini mengingatkan Jokowi sebagai gubernur Jakarta yang baru memimpin selama 2 tahun. Dari 2012 ternyata malah menjadi capres dalam Pilpres 2014. Jadi kita komit 5 tahun, terangnya. Nah, karena komitmen untuk menyelesaikan sebagai gubernur Jakarta, dia tidak mengikuti langkah Jokowi untuk ikut sebagai kontestan Pilpres 2019. Walau demikian, Anies mengaku pada tahun 2018 dia sempat diajak Prabowo untuk menjadi cawapres pasangan Prabowo yang kala itu maju sebagai capres. Namun, Anies mengaku sudah menyampaikan penolakan untuk mendampingi Prabowo. Prabowo terima kasih atas undangannya, ini sebuah kehormatan, tetapi saya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun, kata Anies, menirukan pernyataannya kepada Prabowo kala itu. Anies pun menyatakan itu kunci mengapa dia menolak jadi cawapres Prabowo kala itu, sebab dia punya janji politik bahkan dituangkan dalam kontrak politik dengan warga Jakarta. Banyak saya tanda tangan tuh kontrak-kontrak politik dengan masyarakat miskin kota, dengan kampung akuarium, dengan masyarakat kaki lima. Itu semua janji-janji yang harus tunaikan. Jelas dia. Apa yang harus saya sampaikan kepada mereka kalau setelah 1 tahun saya pergi, kemudian nanti mereka tidak lagi percaya kepada proses demokrasi karena yang bertanda tangan untuk mengikuti pemilu begitu saja meninggalkan. Saya tidak mengerjakan itu dan itulah yang kemudian saya laksanakan, paparnya. Pada waktu mulai bekerja bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Saya akan fokus Jakarta 5 tahun dan sesudah Pilkada 2017 itu ada Pilpres 2019. Jadi saya sampaikan saya tidak akan tengok kanan kiri. Saya akan full 5 tahun di Jakarta karena itu saya tidak akan mengikuti Pilpres, jelasnya. Bahkan saat debat calon gubernur dia sempat ditanya penulis apakah akan ikut Pilpres 2019 bila nanti terpilih jadi gubernur DKI Jakarta. Pertanyaan ini mengingatkan Jokowi sebagai gubernur Jakarta yang baru memimpin selama 2 tahun. Dari 2012 ternyata malah menjadi capres dalam Pilpres 2014. Jadi kita komit 5 tahun, terangnya. Nah, karena komitmen untuk menyelesaikan sebagai gubernur Jakarta, dia tidak mengikuti langkah Jokowi untuk ikut sebagai kontestan Pilpres 2019. Walau demikian, Anies mengaku pada tahun 2018 dia sempat diajak Prabowo untuk menjadi cawapres pasangan Prabowo yang kala itu maju sebagai capres. Namun, Anies mengaku sudah menyampaikan penolakan menjadi cawapres dampingi Prabowo. Prabowo terima kasih atas undangannya, ini sebuah kehormatan, tetapi saya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun, kata Anies, menirukan pernyataannya kepada Prabowo kala itu. Anies pun menyatakan itu kunci mengapa dia menolak jadi cawapres Prabowo kala itu, sebab dia punya janji politik bahkan dituangkan dalam kontrak politik dengan warga Jakarta. Banyak saya tanda tangan tuh kontrak-kontrak politik dengan masyarakat miskin kota, dengan kampung akuarium, dengan masyarakat kaki lima. Itu semua janji-janji yang harus tunaikan. Jelas dia. Apa yang harus saya sampaikan kepada mereka kalau setelah 1 tahun saya pergi, kemudian nanti mereka tidak lagi percaya kepada proses demokrasi karena yang bertanda tangan untuk mengikuti pemilu begitu saja meninggalkan. Saya tidak mengerjakan itu dan itulah yang kemudian saya laksanakan, paparnya.